Bapak, terawih. waduh, dia teh bapak teh nyalira, kurang dilebet yuk. Oh, mangga. Ayo. Bapak teh nyalira di dia teh nya. Mangga. Oh, Alira. Kade. alah, kunaon, ngagebruk. Buah-buahan. Mangga. Nyalira. Bapak teh di sini sorangan sendiri. Hidupnya sendiri. Apa sendirian? Terus Dikarenakan ada masalah kan? masalah ini rumah siapa? Rumah tangga. Ini rumah siapa? Ini orang lain. Ini teh saung punya siapa saung ini? Ya, orang lain, orang yang punya sawah. Yang punya sawah. Ini tolong Abah, maaf sebesar-besarnya. Tolong Abah duduk aja di sini katanya. Oh, jadi Abah teh tinggal di sini. Tinggal di sini sendiri. Numpang. Ini numpang ya, ini juga dikasih sama dia. Oh, numpang di sini. Ya, Abah numpang. teh namanya siapa? Siapa? Abah teh namanya siapa? Namanya supaya Abah namanya siapa Abah? Sadri Suhaendi. Sadri Suhaendi. Iya. Ada kaset. Asalnya dari mana? Oh, asal di sana, desa ini, masih di desa ini. Gitu. Masih di desa ini. Iya. Ada krisis maklum. Oh, jadi Abah teh di desa ini. Iya, di desa ini. Gitu. Abah bisa melihat. Justru ini dioperasi kan. Ya, ini juga udah terasa katarak gitu. Katarak. Jadi yang sebelah bisa melihat. Yang ini agak remang-remang gitu. Yang sebelah sudah tidak bisa melihat. Yang sebelah tidak bisa melihat. Ya udah padam ini mah. Udah padam. Sehari-hari Abah kerjanya apa sehari-hari? Sehari-hari Abahnya kerjanya apa? Sekarang nggak bisa kerja. Nggak bisa kalau dulu kan. Kalau dulu masih muda kan bisa. Dulu gitu. yang waktu muda kerja apa? Mobil, nyetir. Iya gitu. Waktu di muda Bandung. Nyetir apa di Bandung? Nah, truk ekspedisi. Ekspedisi sampai tahun berapa itu? Masuk tahun 70, keluar 88. Oh, 18 tahun. Oh ya, 88. Jadi supir ekspedisi zaman itu. Oh, zaman itu. Iya. Berarti banyak duit zaman itu mah. Oh iya. Iya kan, Bah? Iya. Tahun 70 jadi sopir. Paling top zaman itu, Bah. Oh iya. Karena sopir jarang. Sekarang aduh payah. Sekarang mah semua orang bisa nyopir, semua orang punya Ya, mobil iya, rata-rata. Gitu Abah teh ya. Iya. Ini saya mau ada sebagian daya pikir itu kenal ya. Sebagian enggak. Ini saya siapa Haji Bapak Udin, ini? Mbah, Haji Udin. Haji Udin dari Majalengka. Oh, Majalengka. Iya, desa Pajajar, Bah. Desa Sinangkasih atau bukan? Oh, bukan, desa Pajajar. Majalengka. Ya, namanya desa Pajajar. Desa Pajajar itu dulu kalau dalam cerita itu tempat mandinya Prabu Siliwangi. Oh. Kalau dalam cerita, karena pemandiannya masih ada itu cerita. Itu kan kita nggak tahu, tidak menyaksikan. Assalamualaikum dulu atau Abah Haji Udin saya. Haji Udin, mudah-mudahan ya Pak Haji. Saya teh lagi nyari biasa, saya mah bisa berbagi paham. Iya sebentar. Saya mah lagi biasa, lagi ngebandar beas. Beas ya? Iya, beli padi keliling. Jadi beli padi kemana-mana, nanti dibawa digiling di Majalengka. Oh gitu. Nah, Abah teh krisis apa? Abah teh. Oh, kalau boleh dijelaskan kan ya, saya mulai menikah itu tahun
89. Tahun 89. Ya. Dengan Abah baru nikahnya Hah? tahun 90. Oh, itu yang keempat. Wow, kan supir sok sering kawin. Yang keempat, ya. Supir ya. zaman itu mah Abah kan nyupiran tahun 70. Iya. Berarti tahun 70 teh umur Abah berapa? Nah, tahun 70 itu saya kelahiran 42. Sekolot Abah teh Iya, ya. udah tua. 42, 50 tahun 70. Berarti 22 tahun. Pagar betis itu bisa gitu. Abah umur 22 tahun sudah nyetir. Iya. Mobil ekspedisi tahun 70. Ekspedisi. Heeh. Temes dulu. TMS yang ke depan. Yang paranti narik awi. bekas Jepang. Bekas Jepang, paranti narik awi. Iya. Abah jadi tahun 70 sudah nyupiran TMS narik awi. Iya. Narik kai, narik awi. Iya. Itu mobil dulu Nah, dipakai mobil tentara. cuma ditampung sama orang itu orang Sumatera. Ya di Bandung, bekas ada di kodam-kodam itu kan. Akhirnya Abah teh nyupiran mobil TMS. Iya, Temes. yang digunjrengin bah di begini. Ya, engkol. Wrr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 r
Yang pertama itu tahun 67. Kawin. Ya. Sebelum jadi sopir Abah udah kawin. Udah kawin. Berarti anak 22 67 kawin. 67 Abah kawin umur 19 tahun. Iya 19, betul. Sama siapa kawin pertama? Oh, pertama masih di kampung sini sama sekampung. Punya anak? Ya, sekarang kan punya anak satu. Okay. Yang ini menggarap sawah ini kan anak yang ke satu. Oh, jadi anak Abah garap sawah ini? Ya, garap sawah ini sama orang lain. Udah tua berarti sekarang anak Abah juga. Oke, kawin. Habis itu Abah cerai lagi? Cerai. Kawin lagi sama siapa? Yang di BBC. Di BBC. Punya anak satu, meninggal. Gara-gara anak meninggal putus. Akhirnya cerai lagi. Cerai lagi, kawin lagi. Sama siapa? Sama Maune di Cipanas. Ya, punya anak 2. Punya anak 2. Habis itu kawin lagi. Kawin lagi dengan orang Bandung. Cerai lagi ya? Iya. Kawin lagi sama orang Bandung, punya anak berapa? Di sana punya anak 3. 3, 5, 6 berarti anak Abah yang ada ya? Ya. 7 meninggal, semua punya anak. Meninggal itu. Bukan. Keempat, habis keempat Abah kawin lagi sama siapa? Oh, sekarang tidak. Oh, dari yang keempat itu Abah tidak kawin lagi. Nggak kawin lagi. Oh, kenapa sekarang sampai tidak kawin lagi? Abah cerai yang keempat sampai sangsara begini. Oh, dikarenakan tadi ada tsunami kan. Tsunami di mana? Tsunami mah di Aceh. Tsunami rumah tangga. Tsunaminya apa? Tsunaminya saya maksudnya kawin yang muda itu kan yang dengan orang tua itu merasa dia ada izin. Pak, Mama udah tua, cobalah cari lagi. Oh, bapak teh yang keempat teh nyandung. Iya, betul. Atuh nyandung segala. Ada izin. Ya, walaupun ada izin, ya, ada izin, kan harus waktu itu Abah lagi banyak duit mungkin nyandung. Oh iya, betul. Lagi usaha apa itu ya, waktu nyandung? Oh, tunggu ya. Maaf. Apa? Maaf. Usahanya apa? Ini mobil di pinggir jalan. Aman mobil mah, parkir tempat jauh. Jadi Abah teh waktu nyandung lagi punya usaha apa waktu nyandung? Paneli. Oh, paneli. Beli panelinya dari mana? Nanti. Lagi ngabanar Abah teh waktu itu? Bukan. Oh, ini panelinya. Sebentar lagi ada ke Majalengka kan menanam. Oh, binih paneli. Ya, bibit. Bibit paneli. Abah waktu itu usahanya bibit panelinya apa? Abah beli paneli terus dijual. Bukan. Begini. Bagaimana saya tuh, supaya rinci. Iya, Bang. Coba aja dengarkan dulu. Waktu saya pegang ekspedisi truk, kan kenal sama gubernur. Siapa gubernurnya? Pak Yogi.
Oh, zaman dulu. Ya Yogi SM Pak kan. Yogi S. Memet. Yogi SM. Kan di Majalengka sawana banyak. Kakaknya Pak Bu Tuti. Bu Tuti Bupati Majalengka. Walaupun dia udah tua, tapi bilangnya sama Abah itu Abah terus. Bah, coba. Jadi saya nyebut Abah tepat dong. Oh, tepat. Nah, Bah, kiranya nanti kalau udah males nyupir, bisa ada apa, bisa apa. Nanti penyuluhan se-Indonesia. Gitu. Dasarnya apa? Saya bilang gitu. Dasarnya saya ada ketemuan dari luar negeri, Meksiko dan Cina dan Jepang. Oke, sekarang begini. Nah, Abah waktu itu nih, waktu lagi banyak duit sehingga nyandung, Abah teh sopir. Ya, supir dulu ya. Supir ekspedisi. Ngirim barang. Iya. Dari mana ke mana? Dari Jakarta ke Bandung. Dari Bandung ke Jakarta. Udah duit lagi banyak tahun 90, lagi gagah-gagahnya supir. Ya kan, Bah? Iya. Dan kemudian waktu itu Abah banyak duit, akhirnya nyandung. Akhirnya nyandung. Enggak begini dulu. Nyandung itu sesudah pegang ini. Oke. Oh iya, makanya waktu banyak duit Abah teh akhirnya pegang proyek. Ya. Proyeknya adalah proyek Paneli. Ya kan, Bah? Ya, Paneli. Yaitu Abah melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Artinya masyarakat agar menanam pohon ya, Paneli. Informasi, penyuluhan. Kan waktu itu kebetulan masih minim yang diperlukan oleh IPB Bogor. Barang siapa yang tidak bisa penyerbukan Paneli, ini nih nggak cepat jadi insinyurnya. Abah teh waktu itu punya pengetahuan. Ya, pengetahuannya adalah cara menanam Paneli ya. Penyerbukan, ya, dan penanaman dari awal penanaman sampai berbuah sampai begini. Nanti bisa dipanen. Ya, panen. Banyak duit lah. Proyeknya proyek pemerintah zaman itu. Ya kan? Ya, proyek pemerintah. Nah, kemudian setelah Abah punya proyek pemerintah, punya duit, nyandung, kemudian apa yang terjadi pada Abah? Terjadi sama saya itu kan istri yang terakhir, ya keempat, yang muda itu, yang orang Bandung, masih ada dekatnya keluarga. Katanya saya suka ada gaib, kayak berhadapan gini. Coba saya minta tolong diambil rumput-rumput yang penuh di halaman rumahnya si Dana. Itu saya sama Pak Dana itu Mamang. Mamang cuma Amang. Jadi gini, jadi Abah itu yang mendapat bisikan gaib siapa? Ya. Yang mendapat bisikan gaib siapa? Saya itu bisikan gaib itu ada telinga saya. Remang-remang dia kelihatan. Remang-remang. Saya. Abah akhirnya Abah ngebabad. Enggak belum. Tapi harus sekarang atau besok waktunya harus pergi ke kampung Cinunuk, desa Cinunuk. Garut. Cinunuk Cileunyi. Cileunyi. Di situ kampungnya. Oke. Abah akhirnya ke situ. Akhirnya ke situ berjalan kaki dari dari Cilame sampai ke Cimayor, Bandung. Abah masuk ke dalam imajinasi. Ya. Terbawa oleh pikiran halusinasi. Ya, gitu. Yang berakibatnya Abah bangkrut. Iya, gitu. Jelusnya gitu. Jadi karena Abah langsung ke Cinunuk segala macam, akhirnya bekerja berhenti. Bekerja terus penyuluhan Paneli. Terus uangnya dipakai. Uangnya dipakai ngurus yang begitu. Iya, gitu. Anaknya malahan kalau dibilang itu apa tuh suka
Ya akhirnya Abah. Ayahnya pun itu yang dibilang Dana itu suka apa katanya itu jadi dukun lah. Ya akhirnya Abah terlibat dalam grup Iya, atau grup itu. UB apa pedang? Nggak tahu tuh. Enggak, Abah ikut kan klub grup. Hmm. Berangkat ke sana, berangkat kemari gitu kan, Mbak. Iya, ya. Nah, waktu itu teh bukan waktu ikut sama yang gaib itu, sama kelompok gaib itu. Abah itu waktu itu nyari pedang, nyari uang Brazil atau nyari apa? Itu tuh saya nggak berangkat kemana-mana, cuma berangkat ke sana kemari itu sambil penyuluhan aja, nggak dicari-cari yang lain-lain. Sudah itu. Terus kenapa jadi bangkrut? Nggak tahu. Bukan. Mendadak. Jadi Abah itu kan berarti kebawa oleh kelompok nih. Nah, ya. Nah, saya jadi bangkrut. Langsungnya yang sudah punya anak satu, tahu-tahu dia itu boleh dikatalah istri saya itu istri jual beli. Itu jual beli artinya dia menjual siapa saja yang membeli gitu. Jadi istri Abahnya bangor. Ya, liwar lah. Liwar. Sampai sekarang. Udah urusan dia. Tapi kenapa Abah jadi bangkrut istri liwar? Dikarenakan dia itu merusak. Hati saya dirusak. Hati saya dirusak. Dari istri barang muda saya dirusak. Jadi Abah penghasilan saya dirusak. Gitu. Karena punya istri muda itu. Akhirnya Abah teh barang Abah habis. Ya, habis. Penghasilan Abah beak. Habis. Kemudian istri Abah berkhianat. Akhirnya juga. Akhirnya Abah teh sakit hati. Iya. Gelap pikiran. Ya. Pikiran itu akhirnya Abah cerai. Sampai sekarang juga. Akhirnya udah cerai. Akhirnya Abah cerai, pekerjaan hilang. Pekerjaan hilang, sekarang dikenakan fisik terganggu lagi. Pekerjaan hilang, Abah mengalami depresi, ya kan? Akhirnya Abah matanya lamur, usia makin tua, akhirnya kemudian Abah teh istri nggak punya. Nggak punya. Yang tua meninggal. Yang udah meninggal. Yang tua meninggal, yang muda berpisah karena dalam pengakuan Abah yang muda nate kulantaran liwar, sedangkan banda Abah habis. Ya, saya maaf sekaligus sekarang bicara yang jelas-jelas sama ayah. Saya tidak diakui suami itu dari tahun 2022. Oke, udah itu mah urusan Abah. Urusan ayah. Akhirnya Abah teh hidupnya jadi kadungsang-dungsang, gitu. menderita meninggalkan rumah, banda tidak punya, badan sakit, mata makin lamur, akhirnya Abah teh sampai sekarang hidup tidak punya rumah. Iya, tidak. Anak nggak ada yang ngaku sama Abah. Justru yang dari muda itu sekarang malahan ikut-ikutan prinsip ibunya. Ya udah, anak Abah dari istri muda tiga. Semuanya ikut sama ibunya. Jadi Abah akhirnya bisa ditempatkan di sini oleh anak Abah yang dari istri tua. Yang ke satu. Karena dia di sini ngagara pare, akhirnya Abah bisa ikut tidur di saung. Di sini sendiri. Begitu kan, Bang? Sendiri, akhirnya ketemu dengan Haji Udin. Alhamdulillah. Haji Udin. Ini teh desa apa, Abah? Desa Guntur Mekar. Desa Guntur. Sebelahnya Desa Cigentur. Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tanjung Kerta. Tanjung Kerta. Bupatinya teh siapa? Bupati itu tuh Pak Doni Munir. Pak Doni Munir. Pernah ketemu Abah sama bupatinya? Saya memang boleh dikata waktu Pak Sujai itu tahu, sekarang udah lupa lagi. Belum pernah. Abah mah berarti dulu pernah kenal dekat dengan Pak Yogi ya? Iya, Pak Yogi. Suka disuruh Abah ya nyupiran. Pandang itu suka. Pak Misbah. Pak Misbah Sumedang. Sumedang. Pandang Sumedang. Iya. Tahu. Waktu sebentar dulu. Kalau gubernur Jawa Barat siapa? Itu Pak Deddy Mulyadi. Sekarang tuh. Iya, Pak Deddy Mulyadi. Nah sekarang kan dia gubernurnya. Ya kan Abah sengsara. Ya kan rumah pun tinggal di sawah. Orang lain. Gitu. Apakah Pak Deddy Mulyadi sebagai gubernur pernah nengok Abah? Belum menengok gitu. Tidak membantu Abah?
Saya belum ada berarti bantuan. kalau begitu Pak Deddy Mulyadi teh nggak bener jadi gubernurnya, Bang. Oh gitu. Oh, Tapi menurut saya bener nggak benernya belum. Memang saya suka mantau dari apa itu, dari TV. Karena Abang nggak bisa lihat TV. Belum apa tuh, belum benar nggak benarnya. Kalau saya juga dalam pikiran saya mau berhadapan dengan Pak Deddy Mulyadi. Kalau Belusukan, mohonlah Pak Deddy dalam hati. Mohon Pak Deddy Mulyadi, coba kapan-kapan Allah yang menentukan saya mau bertemu. Oh, jadi Abah Dengan kan saya tahu waktu Deddy Mulyadi jadi saksi ahli di mana? dalam kerusuhan di TV waktu itu. Di Cirebon. Gitu. Kalau Abah Kan kalau jadi bupati kan di Purwakarta. Purwakarta. Kalau Abah ingin bertemu Deddy Mulyadi mau apa? Saya sedikitnya gubernur itu kan secara naon gitu jelas-jelas pengayom masyarakat, terutama tingkat provinsi. Dikarenakan apa? Dikarenakan sedikit besarnya saya udah gini kan, saya pemilihan juga Deddy Mulyadi. Nah sekarang buktinya Bang, Abah sudah pilih Deddy Mulyadi. Iya. Tapi Deddy Mulyadinya nggak peduli sama Abah. Oh, belum mungkin pedulinya. Dikarenakan apa? Dikarenakan gubernur itu luasnya. Belum saya mau ketemu. Kalau menurut saya Deddy Mulyadi tidak peduli. Oh, kalau ya memang belum, anggapan saya belum peduli, belum ketemu. Oh. Itu. Sekarang begini, Abah kan lagi susah. Iya. Ya kan? Iya. Abah punya duit nggak? Nggak ada. Sama sekali. Ya, sama sekali. Makan dari mana itu? Makan apa itu? Makan ada kiriman ini. Dari siapa? Ini tuh. Itu Ada yang ngirim. Ngirim apa itu? Ini ketela pohon. Oh, dari siapa itu? Kan Saya Abah, tadi udah Abah kan dari nggak kebun. Kan Abah nggak punya duit nih. Abah nggak punya duit. Abah mau nggak ngomong nih, saya nih sebagai pengusaha beras, duit punya Abah. Abah saya kasih 1 juta, ngomong Deddy Mulyadi itu nggak bener jadi gubernur. Saya itu nggak bisa tegas gitu, sebab apa, saya secara masyarakat kan, walaupun wawasan saya asalnya luas, dengan siapapun, malahan hati berhadapan dengan presiden juga saya mau, tapi bukan jalurnya kan gitu, bukan jalurnya itu. Sampai meluncat kepada kata-kata begitu. Iya kan, Abah kan sudah jelas. Gubernur tidak memperhatikan rakyatnya. Rakyatnya susah sampai tinggal di saung nih. Makan dikasih orang. Iya. Dia tidak pernah bantu. Kan memang itu gubernur. Ya. Abah hanya nyampein aja Deddy Mulyadi saya kasih 1 juta. Kan Abah jadi punya duit. Kurang kalau gitu. Memang saya ngerti lah. Memang nyaci maki orang itu kan kita punya kan dulu, tapi maaf ya, maafnya Allah itu dulunya itu awalnya itu kawasa dan maha kawasa. Sekarang kata Pak Sali itu bukan yang punya kawasa, yang punyanya. Maka segala bentuk apapun yang menyakiti siapa saja, saya serahkan aja kepada Allah. Abah bilang diserahkan kepada Allah. Abah malah stres mikiran pemikiran. Iya. Sekarang gini, Abah gini, udahlah Abah 1 juta nggak mau, 2 juta kayak kasih sekarang. Abah tinggal ngomong Deddy Mulyadi tidak memperhatikan Abah, gubernur Saya maaf aja ya, maaf, walaupun gitu. Memang Pak Deddy Mulyadi itu
penilaian saya sendiri ya. Ini baru berapa tahun kan saya waktu pilkada. Baru setahun ya? Iya, itu baru setahun. Tidak bisa mengatakan begitu dikarenakan apa? Itu kata-kata Sunda itu kasar. Nah, tidak boleh nyaci maki dengan kenyataan itu. Di medsos juga banyak yang ngomongin Deddy Mulyadi Ah, banyak, tidak becus, tidak mampu. nah, Selama jadi gubernur mudah-mudahan setahun tidak ada hasilnya, banyak. mudah-mudahan kalau kedengaran sama saya enggak, dikarenakan enggak masalah menyendiri. Jarang bergabung, entah bagaimana gitu ya. Tapi menurut saya pribadi ya kan tahap demi tahap, semoga aja ya Allah Pak Deddy Mulyadi sehat walafiat sampai orang besar orang kecil itu warganya gitu. Sekarang saya taikin 3 juta sok Abah. Mau nggak mau ah. Udah saya taikin. Walau begini lo mengatakan begitu, saya cuma mendoakan kepada Deddy Mulyadi sehat sama keluarganya dengan siapapun. Itu cuma bisa mengatakan itu. Itu tidak boleh. Menurut ajaran saya tidak boleh. Semoga sehat dan memperingati atau mengasihi kepada orang banyak. Udah 4 juta, Bah. Walaupun tidak bisa mengatakan 4 juta, 5 juta disuruh 5 itu. juta, Bah. Bapak bilang ngomong Deddy Mulyadi tidak punya perhatian masyarakat nih, orang susah. Dibantu sama Deddy Mulyadi, goblok. Iya, sebab apa? Menurut informasi telinga inilah Deddy Mulyadi gitu. Menurut bagus. saya inilah Deddy Mulyadi. Gitu. Ya udah, sekarang gini, Abah nggak mau bilang begitu karena saya harus ngejar pembelian Ka'bah di sana. Ya kan? Udah, Abah rencana mau apa besok? Begini Pak ya. Begini, saya rencana ini orang yang punya sawah itu saya rencana ini balong akan dibuka. Jadi mau bikin usaha. Jadi Abah terusir atuh. Ya nyamat terus di sini gitu. Abah berarti nggak tinggal di sini lagi nanti? Enggak, tetap di sini. Tetap di sini. Tetap di sini. Abah nggak ada rencana tinggal. Sudah ada surat perjanjian. Ini balong urus. Abah tugasnya ngurus balong di sini. Gitu. Nah gini aja nanti Abah, karena saya makan ngabanar pare Abah ya. Abah nanti ngurus balong nggak apa-apa. Abah bilang gitu. Goblok nggak mau nggak apa-apa, terserah Abah lah. Ini. Jadi Abah tinggal ini nanti bekal Abah nanti takut ngurus pare, ngurus hayam biar ada usaha. Amin. Abah biar ada usaha. Ya mau usaha. Biar buat beli beras. Ya. Nanti Haji Udin kesini lagi. Amin. Ya. Terima kasih.